Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus kiranya senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang gereja. Apa itu gereja? Sangat menarik sekali dan sekaligus mengherankan bahwa kata gereja tidak terdapat di dalam Alkitab bahasa Indonesia. Bila kita mencoba mencari kata gereja dalam Alkitab, maka hasilnya nihil alias tidak ada. Mengapa saudara? Bukankah gereja itu identik dengan kekristenan dan tidak pernah terlepas dari kehidupan kita sehari-hari? Setiap minggu kita ke gereja, hari-hari biasa juga ada kegiatan di gereja, bahkan dalam lagu-lagu pujian rohani, ada yang memuat kata gereja. Lalu mengapa bisa kata itu tidak ada di dalam Alkitab? Kita tidak perlu bingung dan heran. Hal ini disebabkan karena kata gereja yang dipakai oleh kita di Indonesia berasal dari kata dalam bahasa lain. Kata gereja berasal dari bahasa Portugis, yaitu igreja. Kata igreja itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, eklesia, yang berarti dipanggil keluar. Jadi sebenarnya yang dimaksud gereja adalah eklesia dalam bahasa Yunani, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai jemaat. Pengertian asli dari gereja adalah kumpulan orang yang dipanggil keluar, seperti bangsa Israel yang dipanggil keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, dari perbudakan kepada kemerdekaan. Begitu pula kita. Gereja adalah kumpulan orang yang dipanggil keluar dari perbudakan dosa, menuju kepada kemerdekaan di dalam Kristus Yesus. 2 Korintus 5 ayat 17 menyebutkan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Semua orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus adalah ciptaan yang baru. Kita yang telah beriman pada Tuhan adalah orang-orang yang telah dipanggil keluar dari posisi kita sebagai ciptaan yang lama, dari daging, hawa nafsu kedagingan, kepada posisi sebagai ciptaan yang baru, hidup dari roh, dipimpin Roh Kudus. Dengan demikian saudara, gereja bukanlah soal gedung, karena firman Tuhan sendiri berkata bahwa bait Allah itu ialah kamu, tertulis di dalam 1 Korintus 3 ayat 17. Jadi yang dimaksud gereja adalah saya dan saudara, kita semua yang telah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kita adalah gerejanya, maka kita dapat memuji Tuhan dimanapun kita berada. Tidak tergantung kepada tempat atau gedung. Tidak tergantung kepada ketersediaan alat musik atau lampu warna-warni. Juga teknologi media yang canggih. Damai dan ketenangan ibadah itu ada di dalam hati kita ketika kita menyadari bahwa kita adalah gerejanya, bait kudusnya, tempat kediaman Tuhan. Kita dapat menyembah Tuhan di rumah, di kantor, di jalan, di gunung, di laut, di darat, dimanapun kita berada. Kita dapat berdoa kepada Tuhan dimanapun kita berada karena kita adalah gerejanya. Dan dia ada di dalam kita, baitnya yang kudus. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 21-24 tertulis, perkataan Tuhan Yesus, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ketika kita menghadap tahta pengadilan Kristus, berjumpa dengan dia, Tuhan tidak akan bertanya tentang denominasi atau identitas gereja kita di dunia. Denominasi dan nama gereja adalah buatan manusia. Pada hakikatnya, kita
pribadi yang percaya kepada Tuhan adalah gerejanya. Ketika kita kembali kepada Tuhan, maka kita bersatu dengan kepala gereja, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah sekaligus gembala jiwa kita. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya renungan pada hari ini memberikan kepada kita pengertian yang lebih dalam dan membuat kita semakin bersuka cita karena Tuhan telah menjadikan kita bait-Nya yang kudus, gerejanya, tempat kediamannya. Itulah sukacita yang luar biasa karena kita dilayakkan menjadi bait-Nya. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara. Doa dan harapan saya, saudara senantiasa diberkati, dilindungi Tuhan dalam segala aktivitas, pekerjaan dan pelayanan saudara sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.